Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Para talib dan talibat, para tulab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita kali ini adalah al-mawdu' tentang hadis palsu. Al-mawdu' ta'rifuhu, definisinya, hukmuhu, hukumnya, ma yu'rafu bihil wadu', apa yang diketahui tentang pemalsuan hadis. Ta'ifatun minal ahadisil mawdu'ah, dan kelompok dari hadis-hadis mawdu'ah, wa ba'dul kutubil mu'allaf fiha, dan sebagian kitab yang ditulis tentangnya, wa ta'ifun minal wadda'in, dan kelompok orang yang suka memalsukan hadis. Al-mawdu' ta'rifnya, pengertiannya adalah al-hadisul magdzub ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah hadis yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya hadis ini apa? Hukumnya adalah wa huwal mardud, dan dia tertolak. Wala yajuzu dzikrahu illa makrunan. Wala yajuzu dzikruhu, ya, enggak boleh menyebutkannya illa makrunan bibayani wad'ihi, kecuali disebutkan pula penjelasannya, penjelasan tentang lemahnya, palsunya di sini. Litakhdhiri minhu, untuk berhati-hati darinya. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mewanti-wanti mengatakan, man haddatsa anni bihadisin yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Dalam riwayat, fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang mengucapkan sebuah hadis dariku yang dia mengira bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia termasuk dari salah satu seorang pendusta, atau dia termasuk dari kalangan pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada bab wujubur riwayah anits thiqah wa tarkil kadzibin wa tahdzir minal kadzibin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan tanpa nomor dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala an. Kemudian berikutnya, wa yu'rafu al-wadu' bi umurin minha, diketahui sebuah hadis itu dengan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, iqrarul wadi' bihi, pengakuan orang yang memalsukan. Pemalsu hadis ngaku. Yang kedua, mukhalifatul hadisil aqal, hadis itu bertentangan dengan akal. Misal, an yatadammana jam'an bainan naqidain, menggabungkan dua sesuatu yang kontradiksi. Kipas itu berputar dan diam, kontradiksi. Orang itu berjalan ke timur ke barat, kontradiksi. Orang itu lagi duduk dan berdiri, kontradiksi. Ini nggak masuk akal. Au itsbatu wujudin mustahilin, atau menetapkan sesuatu yang mustahil. Contohnya apa? Orang yang gemuk itu ringan, orang yang kurus itu berat. Mustahil yang seperti ini. Au nafyu wujudi wajibin wa nahwihi, atau
menafikan sesuatu yang wajib atau yang semisalnya. Itu hadis palsu. Ada hadis bahwasanya sholat 5 waktu sudah tidak wajib setelah tahun 2020. Palsu hadisnya. Yang nomor 3, mukhalifatuhu lil ma'lum bid-darurah minad din. Mengingkari salah satu rukun dari rukun Islam yang sudah menjadi ketetapan. Misalnya, an yatadammanu isqatu ruknin min arkanil Islam, yaitu mengingkari rukun dari rukun Islam. Bahasanya rukun Islam, zakat atau puasa sudah tidak wajib. Atau tahlilur riba, atau menghalalkan riba. Riba setelah namanya berganti menjadi yang lebih indah, menjadi bunga, atau bunga menjadi super bunga atau inti bunga, maka halal. Ini nggak boleh. Atau tahdid waktu qiyamis sa'ah, atau menentukan waktu qiyamus sa'ah. Ini banyak dai-dai sekarang bahwasanya kiamat terjadi 15 tahun lagi misalnya, atau tahun sekian dan sekian, nggak ada yang tahu. Au jawazu irsali nabiyyin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau menetapkan, yaitu membolehkannya adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah adanya Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Wal ahaditsul mawdu'ah, dan hadis-hadis mawdu'ah itu adalah ahadis fi ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis mawdu'ah. Yang kedua, ahadisu fi fadaili syahri Rajab wa maziyatus salatu fihi. Hadis-hadis tentang keutamaan fadilah salat bulan Rajab dan salat dalamnya. Ini juga hadis palsu. Yang disebutkan Ibnu Hajar, ya. Itu hadis semuanya palsu. Kemudian ahadisu fi hayatil Khidir. Hadis-hadis tentang hidupnya Nabi Khidir sampai sekarang. Sahibu Musa alaihi salatu wassalam, wa annahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadar dafnu. Nabi Khidir datang kepada Nabi dan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kuburan. Ini enggak benar. Apalagi sampai sekarang Nabi Khidir masih ada. Karena Rasulullah sudah mengatakan itu semua sudah meninggal nanti setelah Rasul mi'ah. Kemudian ahadis fi abwabin mukhtalifah, atau hadis-hadis yang pada bab-bab yang bermacam-macam. Kita sebutkan apa contoh-contohnya. Uhibbul Arab li salasa li'anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun wa lisanu ahli jannah Arabiyyun. Aku mencintai, atau bukan uhibbu tapi ahibbu, cintailah Arab karena 3 hal. Karena aku orang Arab, karena Al-Quran bahasa Arab, karena penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam muqaddimah kitab sahih beliau, bab wujubur riwayah anits thiqah wa tarkil kadzibin wa tahdhir min kadzib, ya, tanpa nomor hadis, dari jalan Samurah bin Jundub juga ini. Ini hadis ini palsu. Kemudian ikhtilafu ummatir rahmah, perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat. Ini palsu. Nah, kalau ikhtilaf itu rahmat, berarti persatuan itu azab. Kebalikannya. Ini disebutkan oleh Al-Aqili, ya, dalam kitabnya Ad-Du'afa, itu mungkar la aslalah, nggak ada asalnya. Kemudian hadis i'mal li dunyak ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan engkau mati besok. Ini juga hadis palsu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia adalah sumber segala dosa. Ini juga palsu. Hubbul watan minal iman, ini juga palsu. Cinta tanah air sebagian dari iman, bisa dilihat dalam Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas, ya, nomor 1102. Dan ini sebagian kaum muslimin mendengung-dengungkan terus, ini dilakukan bahkan waktu jamaah haji. Subhanallah, jahilnya murakkab ini. Kemudian hadis khairul asma ma humida wa ubida, sebaik-baik nama itu yang ada pada pujian, adanya ada pujian. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamad. Kemudian yang ada penghambaan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, sampai ada orang keliru Abdullah Haris, nggak boleh. Abdun itu harus sandarkan pada Allah.
Yang ketujuh, naha an bai'in wa syurut. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat. Ya boleh jual beli dengan syarat, yang penting syaratnya tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu boleh. Bisa lihat dalam Al-Ghamasah, dalam kitab Silsilatul Dhaifah juga disebutkan Syekh Albani. Kemudian yauma yasumukum yauma nahrikum, ini Rasulullah SAW katanya bersabda, hari puasa kalian adalah hari menyembelih kalian. Ini gimana? Hari puasa kok hari menyembelih? Padahal waktu Lebaran Idul Adha itu adalah hari makan-makan. Ini hadis palsu. Bisa dilihat dalam kitab Tamyizut Thayyib minal Khaba'is nomor 1290. Waqad allafa katsirun min ahli al-hadis fi bayanil hadis al-mawdu'ah. Sungguh ahlul hadis telah menjelaskan tentang hadis-hadis yang palsu, difa'anis sunnah, yaitu menjaga tentang sunnah, wa tahdhiran lil ummah, untuk peringatan bagi umat. Contohnya apa? Al-Mawdu'at Al-Kubra lil Imam Abdurrahman Ibn Al-Jauzi. Al-Mawdu'at Al-Kubra ini karangan Syekh atau Al-Imam Abdurrahman Ibn Al-Jauzi, yang terkenal Ibn Al-Jauzi, yang beliau meninggal tahun 597 Hijriah. Lakinnahu lam yustaw'iba wa udkhila fiha ma laysa minha. Akan tetapi tulisannya beliau ini belum mencukupi, dan beliau memasukkan ada hadis-hadis yang bukan palsu dimasukkan di sini. Ada yang dhaif, bahkan ada yang sebagiannya hasan. Yang kedua, al-fawaid al-majmu'ah fil ahadits al-mawdu'ah. Faedah-faedah yang terkumpul pada hadis-hadis yang palsu. Ini karangan Al-Imam Asy-Syaukani yang meninggal tahun 1250 Hijriah. Wa fiha tasahul bi idkhali ma laysa bi mawdu'. Beliau juga ini masih berkembang-kembang, masih bermudah-mudah memasukkan hadis yang bukan palsu dimasukkan di sini. Yang ketiga, tanzihus syari'ah al-marfu'ah anil ahadits asy-syani'ah al-mawdu'ah. Membersihkan syariah yang tinggi dari hadis-hadis yang merusak dan palsu. Ini karangan Ibnu Arraq, ya. Karangannya siapa? Ibnu Iraq, ya, atau mantan Ibnu Arraq atau Ibnu Iraq, yang beliau meninggal tahun 963 Hijriah. Wa huwa min ajma'i ma kutiba fiha. Dan kitab yang terakhir ini adalah yang paling lengkap dalam menerangkan hadis palsu. Kemudian al-wada'un, kita akan berkenalan dengan pemalsu-pemalsu hadis. Wal wada'un katsirun, para pemalsu hadis itu banyak. Wa min akabirihim al-masyhurin, dan di antara pembesar-pembesar mereka yang terkenal adalah Ishaq ibnu Najih, ya, Ishaq ibnu Najih al-Malatai, Ma'mun ibnu Ahmad al-Harawi, ya, Ma'mun ibnu Ahmad al-Harawi, wa Muhammad ibnu Sa'ib al-Kalbi, kemudian Al-Mughirah ibnu Sa'id al-Kufi, wa Muqatil ibnu Sulaiman, dan Al-Waqidi ibnu Abi Yahya. Ini para pemalsu-pemalsu hadis. Wa hum asnafun, dan mereka ini pemalsu-pemalsu hadis memiliki beberapa kelompok. Yang pertama adalah zanadiqah, orang-orang zindiq, alladzina yuriduna ifsada aqidatil muslimin, yang mereka menginginkan kerusakan akidah kaum muslimin, wa tashwishul Islam, merusak citra Islam, wa taghyiru ahkamihi, dan merubah hukum-hukum Islam. Misalnya Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, Muhammad bin Sa'id yang dibunuh, yang disalib, dibunuh oleh alladzi qatalu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far Mansur pernah membunuh ini Muhammad ibn Sa'id, beliau disalib, ya. Wa du'a hadisan an Anasin, beliau, ya, atau dia memalsukan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an secara marfu', ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Aku ini adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku kecuali kalau Allah menghendaki. Ini tambahan, illa ayyasha Allah, ini tambahan dari dia, ini orang-orang zindiq ini, Muhammad ibni Sa'id al-Maslub. Dan Muhammad bin Sa'id ini sudah memalsukan banyak hadis, ya.
Kemudian yang kedua, al-mutazallifun ilal khulafa wal umara, orang-orang pemalsu hadis yang mencari muka. Mutazallifun itu penjilat para khulafa dan para umara, para khalifah, para pemimpin. Misalnya Ghiyath ibnu Ibrahim, yang dia ini dakhala alal Mahdi, pernah suatu ketika masuk menemui atau berkunjung di rumahnya Khalifah Al-Mahdi. Wa huwa yal'abu bil hamam, khalifah ini main-main dengan burung dara, burung merpati. Faqilalah, maka dikatakan kepadanya, hadasa Amirul Mukminin, sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin, atau hadis Amirul Mukminin, sampaikan hadis kepada Amirul Mukminin. Fasaqa sanadan, maka dia mulai menyebutkan sebuah sanad. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Wa abi hadisan, dan membuat hadis palsu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini mengatakan la sabaqa illa fi khaffin aw nasrin aw hafirin aw junah. Tidak ada perlombaan kecuali pada pacuan onta, keterampilan menombak, memanah, dan pacuan merpati. Ada tambahan ala janah ini ya. Faqala Al-Mahdi, maka kemudian Khalifah Al-Mahdi mengatakan, ana hamaltuhu ala dzalik, aku telah membuatnya melakukan hal tersebut. Karena Khalifah Al-Mahdi ini bawa burung merpati, akhirnya si Ghiyath bin Ibrahim ini membuat hadis palsu tentang merpati. Summa tarakal hamam wa amara bidhabiha, kemudian melepaskan atau meninggalkan burung merpati dan memerintahkan untuk sembelih itu, sebab saya ini orang ini memalsu hadis. Salisan, dan yang ketiga, al-mutazallifun ilal amah bidzikril gharaib targhiban aw tarhiban aw iltimasan limalin aw jahin, yaitu orang yang mencari perhatian masyarakat awam dengan menyebutkan cerita-cerita yang aneh sebagai targhib, yaitu agar manusia termotivasi berbuat baik, atau tarhib, yaitu agar manusia meninggalkan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, atau mengharap harta atau kedudukan di hadapan manusia. Ya, misalnya apa? Al-qusas atau ya, orang tukang cerita. Alladzina yatakallamuna fil masajid, yang suka ngomong di masjid-masjid. Wal mustama'at, dan di perkumpulan orang-orang banyak itu. Bima yuthiru dahsyah min gharaibihi, yang membuat manusia tercengang dari cerita-ceritanya. Di sini saya ceritakan sebentar sebelum masuk ke yang keempat ini. Dahulu di zamannya Imam Ahmad, ya, ini kan ceritanya panjang. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in rahimallah, bisa dilihat dalam kitab Tarikh Wahdat, di kitabnya juga ada juga ya, sebutkan bahwasanya annahuma salian, beliau ini keduanya sholat, ya, siapa? Imam Ahmad sama Yahya bin Ma'in di Masjid Rosofah, Masjid Rosofah. Faqama qasun yaqussu, setelah selesai sholat ada orang tukang cerita mengatakan, haddatsana Ahmad ibnu Hanbal wa Yahya ibnu Ma'in summa saqana haddatsana fulan haddatsana, terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimatin tayran min qaruhu min dhahab wa rishu min marjan. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak kecuali yang disembah kecuali Allah, maka Allah akan menciptakan dari setiap kalimat tersebut seekor burung yang paruhnya dari emas dan bulunya dari marjan. Kemudian dia menyebutkan kisah yang panjang. Selesai bercerita, orang tersebut selesai bercerita, maka orang-orang lain memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan, memberikan duit. Tak kalah selesai cerita dan orang-orang berikan itu, Yahya bin Ma'in mengisyaratkan tangan gini, sini, dikira mau ngasih duit. Orang tersebut, tukang cerita tersebut mengharap dan memberikan, wah ini ada ngasih. Terus tanya Yahya bin Ma'in, siapa yang telah menceritakan kepadamu cerita ini? Dia mengatakan Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, saya ini Yahya bin Ma'in, ini Ahmad bin Hanbal.
Orang tersebut nggak mau kalah, ya. Dan Yahya bin Ma'in mengatakan, saya ini Yahya, ini Ahmad, dan kami nggak pernah mendengar cerita ini sekalipun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tukang cerita tadi, tukang bohong itu ngomong, selalu saja aku mendengar Yahya bin Ma'in lebih dungu dari yang berberikan. Emang Yahya itu cuma ente? Emang Ahmad bin Hanbal cuma ente? Kan masih ada banyak ratusan Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Dan kemudian dia pergi. Yang keempat itu adalah al-mutahammisun lid-din yad'una ahadits fi fadailil Islam. Orang-orang yang semangat dalam masalah agama, membela agama, mereka meletakkan atau memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan Islam. Wa ma yattasilu fihi fi zuhdi fid dunya aw nahwihi. Tujuannya ini adalah agar manusia itu zuhud terhadap dunia dan semisalnya. Ya. Dan ini kalau kita ceritakan panjang sekali ya. Seperti contohnya Abu Usma bin, di kitab itu ada ya, seorang qadhi dari daerah Marwah itu. Antum perhatikan ya, ikhwan ya, perhatikan di kitabnya. Ada seorang qadhi, seorang hakim, dia melakukan memalsukan tentang fadilah keutamaan surat di dalam Al-Quran. Surat-surat pendek. Dia berkata, inni ra'aitun nasa a'rodu anil Quran. Sungguh aku telah melihat manusia berpaling dari Al-Quran. Washtaghalu bi fikhi Abi Hanifah. Dan mereka sibuk dengan mempelajari fikihnya Abu Hanifah, wa maghazi Ibni Ishaq, dan tentang peperangan yang ditulis oleh Abu Ishaq. Akhirnya melihat seperti itu, dia memasukkan sebuah hadis. Subhanallah, na'udzubillah ya, orang-orang seperti itu. Kemudian yang kelima, al-muta'assibun, yaitu orang-orang yang ta'assub, fanatik buta bil madhab, dengan madhab, au tariqah, atau dengan tariqah. Tariqah itu adalah orang-orang sufi itu, au baladin, atau fanatik terhadap negeri, au matbu'in, atau terhadap yang diikuti ya, qabilah, suku, yad'una ahadits fi fadail ma ta'assabuna lahu wa sana alaihi. Memalsukan hadis itu tujuannya untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang mereka ta'assub padanya dan mereka puji dan sanjung padanya. Misalnya apa? Maisarah bin Abdul Rabbi alladhi aqarra anna wada'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 hadisan fi wadai Ali ibn Abi Thalib. Beliau ini Maisarah bin Abdul Rabbi ini, beliau memalsukan hadis sebanyak 70 hadis tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Ada orang yang benci terhadap madhabnya Imam Syafi'i, mengatakan nanti akan muncul orang yang bernama Muhammad ibnu Idris, lebih bahaya daripada iblis, kayak gitu. Ada yang memuji madhabnya Abu Hanifah, akan datang dari umatku yaitu sebagai siraju ummati, yaitu Nu'man bin Thabit, itu Abu Hanifah, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.